Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Rahayu Putri dari R094. Di sini saya akan meresum tugas BDL 1 Anatomi Temporomandibular Joint. Pada kasus ini terlihat ada deviasi pada dagu, rahang bawah mandibula prognati. Pada gambar seperti di kasus ini ada pasien didiagnosa bilateral anterior TMJ atau bisa disebut dengan temporomandibular joint dislocation. Bisa kita lihat dari skull lateral view. Skull ini terdiri dari berbagai tulang bersatu. Tulang yang menempel atau berartikulasi dengan mandibula yaitu tulang temporal. Di skull lateral view ini terdapat ada squamous dan tympanic. Apabila kita lihat dari inferior view, ada articular tubercle dan mandibular fossa. Bisa disebut di sini juga fossa itu adalah cekungan, tubercle itu tonjolan. Fossa dan tubercle itu posisinya ada di temporal bone. Nah, di sini ada temporal bone. Temporal bone dipisahkan dari tulang-tulang lainnya. Yang di bawah itu ada lateral, dan untuk di tanda merah di atas itu ada clinoid fossa. The tympanic part of the temporal bone forms the posterior medial corner of the roof of the infratemporal fossa and also articulates with the head of the mandible to form the temporal mandibular joint. Ini membentuk posterior medial corner of the roof dan juga berartikulasi dengan head of mandible untuk membentuk temporomandibular joint. Nah, di sini ada temporal fossa dan infratemporal fossa. Temporal fossa adalah cekungan di tengah yang diisi oleh otot temporalis. Salah satu otot itu mastikasi. Dua fossa ini saling terkoneksi adanya di latar kepala. Batasnya tulang dan jaringan lunak. Dilihat temporal fossa bagian superiornya dari intratemporal adalah temporal infratemporal. Ada di bawah dari temporal fossa yaitu infratemporal ada terletak di antara zygomatic arch. Otot mastikasi sangat erat dengan temporal dan intratemporal. Masseter ini latutal dari infra. Medial dan lateral pterygoid ada di dalam infratemporal. Temporalis itu mengisi temporal. Nah, di sini ada mandible. Mandible ini mempunyai ramus. Di bagian posterior ada condylar, lalu di anteriornya ada coronoid. Area yang diarsir itu area tempat menempelnya otot temporalis. Mandibular inci itu tempat menempelnya otot mandibular inci. Masseter juga area tempat melekatnya otot masseter. Buccinator juga tempat menempelnya otot buccinator. Mental foramen tempat keluarnya nerve bundle mental. Apabila mandible dipotong dua bagian, terlihat bagian dalam. Ada pterygoid, fover, tempat melekatnya lateral pterygoid di area angle. Ada tempat melekatnya otot medial pterygoid, tempat otot miloid di bagian area dagu. Nah, di sini ada perinatal mandible. Perkembangan dan pertumbuhan mandibula, setengah bagian dari mandibula atau bisa disebut dengan hemimandible pada periode perinatal sekitaran kelahiran. Bentuk antara kondila dengan area alveolar hampir rata, sudutnya besar. Apabila kita lihat dari superior, sudah terlihat krip atau diisi oleh benih-benih gigi. Dan apabila kita lihat dari superior juga sudah memiliki struktur khas mandibula tetapi masih beda dengan mandibula dewasa. Nah, untuk selanjutnya di sini ada morfologi summary. Morfologi dilihat dari anterior ini adalah mandibula anak-anak usia 1 tahun. Sudah bersatu di bagian midline. Deciduous sudah erupsi, tetapi caninus dan molar masih dalam proses atau bisa disebut dengan pertama sulung. Incisif sudah mulai terbentuk dari minggu ke-6. Intrauterin bahwa mandibula ini sudah memulai intramembranous ossification-nya.
Untuk week ke-6 itu ada week 6, week 7, week 8. Week 8 itu ada coronoid versus with main mass. Untuk week 7 itu coronoid versus differentiating. Nah, untuk week 10 terlihat jelas pada area sekitar periode perinatal mandibula terdiri dari dua bagian yang terpisah pada garis midline. Ada mandibula kanan yang terpisah dari mandibula kiri. Dan ketika usia 1 tahun, sudah fusi, pada infansi ini akan berkembang secara ukuran dan bentuknya dan akan terjadi erupsi di pergantian gigi dari sulung menjadi dewasa. Nah, untuk usia 12-14 tahun, gigi permanen akan sudah erupsi kecuali gigi molar ketiga. Nah, untuk selanjutnya di sini ada TMJ movements. Fungsi TMJ itu yang pertama ada untuk memfasilitasi pembukaan dan penutupan mulut sehingga mandibula bisa untuk berproses berbicara. Lalu merupakan synovial joint terletak di head of the mandible and articular fossa and articular tubercle. Fibrous articular disc yang membagi TMJ menjadi dua ruangan, ada untuk membuka mulut membutuhkan depression and protrusion, dan juga ada untuk membuka mulut sedikit hanya untuk depression. Jika besar seperti menguap membutuhkan pergerakan protrusion, karena kalau tidak menggunakan protrusi maka rahang bawah akan menabrak struktur-struktur pada leher. Lalu di sini ada protrusion. Protrusion itu untuk menggerakkan mandible ke depan ke arah anterior dibantu oleh lateral pterygoid dan dibantu oleh medial pterygoid. Nah, untuk retraction ini memundurkan mandibula dan ada kontraksi dari posterior fibers of temporalis di part of masseter and crinoid and disgastric. Lalu ada elevation. Elevation itu mengangkat mandibula ke atas membutuhkan temporalis, masseter dan medial pterygoid. Untuk depression juga menurunkan mandibula dengan gravity dalam keadaan involuntar ketika tidur dan pada saat sadar akan ada bantuan dari digastric, genioid, and myloid muscle. Nah, untuk slide selanjutnya di sini ada bagian-bagian TMJ. Untuk pada gambar A ini ada potongan TMJ bagian sagital pada saat mulut tertutup. Untuk ada di tengah itu ada huruf H. H itu head of condylar process. Dan untuk N itu neck of condylar process. Articular disc dibagi menjadi dua ruangan. Ada inferior and superior articular cavity akibat dibagi oleh articular cavity. Nah, untuk pada gambar B itu potongan TMJ bagian sagital pada saat mulut terbuka. Di sana ada H. H itu head dari condylar process, ada translasi ke depan yang asalnya tepat di dalam mandibular fossa menjadi di bawah articular tubercle. Nah, saat mulut tertutup, ia tepat di bawah articular fossa dan ketika mulut terbuka secara lebar menjadi di bawah articular tubercle, ia translasi maju ke depan. Nah, untuk pada gambar ke E itu, TMJ itu mempunyai 4 saraf. Ada mandibular, deep temporal, auriculotemporal, dan masseteric. Untuk slide selanjutnya di sini ada coronal section of TMJ. Coronal section dilihat dari anterior. Ini articular disc-nya membagi menjadi dua ruangan, superior dan anterior articular cavity. Lalu banyaknya struktur penting di sampingnya, maka jika ada pergerakan yang abnormal akan memberikan rasa nyeri dan gangguan lainnya. Untuk lateral pterygoid menempel pada bagian mandibula dan artikular kapsul. Lalu di sini ada bagian-bagiannya. Ada head of mandible, ada lateral, ada superior inferior, ada articular disc, ada mandibular fossa and temporal. Lalu ada internal carotid dan lain-lainnya. Nah, untuk di sini ada TMJ pada mouth closed atau mulut tertutup. Pada gambar A itu articular disc tepatnya berada dalam mandibular fossa. Nah, untuk TMJ pada mouth atau open mulut terbuka, pada gambar B itu condylar process akan
translasi ke depan sehingga lokasinya berada di bawah artikular tubercle. Pada keadaan ini, mandibula tidak hanya protusi, juga terbuka ke bawah atau bisa disebut dengan depression. Nah, di sini ada TMJ ligamen. TMJ ligamen ini tidak hanya otot di dalamnya tidak hanya ada otot-otot, tetapi ada juga ligamen yang membantu menempelkan mandibula pada struktur tengkorak. Kalau tidak ia hanya akan menggantung begitu saja. Nah, yang pertama itu ada fibrous capsule yang mengcover atau membungkus condylar process di dalamnya. Ada articular disc, synovial joint, ialah yang menjadi batas ruang superior dan inferior articular cavity. Di luar kapsul juga ada 3 ligamen yang lain penting, yaitu lateral ligamen, ada stylomandibular ligamen, dan sphenomandibular ligamen. Lateral ligamen itu dekat pada kapsul, lokasinya menempel zygomatic arch dengan the neck of the mandible process. Untuk stylomandibular itu dari styloid process ke angle of mandible. Untuk sphenomandibular ligamen itu dari spine of sphenoid menempel ke lingula. Sehingga ligamen-ligamen inilah sebagai pemegang mandibula agar tetap di tempatnya. Nah, untuk slide selanjutnya di sini ada jaw close and initial jaw opening. Kalau dalam keadaan tertutup akan seperti gambar pertama di jaw close. Tetapi jika dalam keadaan terbuka ada rotasi atau anterior rotation of head of condyle dan lower joint space terbentuknya, tetapi dan lokasinya sama. Lalu slide selanjutnya, ketika full jaw opening ada pergeseran anterior, maka pada saat full jaw opening hati-hati, bisa jadi mandibula tidak kembali ke tempatnya. Pergerakan ini akan terlihat secara jelas pada upper joint space. Lalu di sini ada yang terjadi pada kasus sebelumnya pada slide pertama. Apa sih yang terjadi pada pasien? Pada pasien ini terjadi anterior TMJ discolation karena condylar process seharusnya normal, seperti pada gambar yang ada di dalam mandibular fossa. The condylar process terletak anterior dari eminence of the glenoid fossa, jadi terlihat maju ke anterior. Ketika melewati anterior tubercle akan sulit untuk kembali lagi ke belakang kepada posisi posterior ke tempat semula di glenoid fossa, sehingga membutuhkan bantuan klinisi untuk mengembalikannya ke tempat semula. Pada fase ini, pasien akan mengalami prognathia pada mandibulanya, mulutnya terbuka, kemudian masseter spasms, ada pembengkakan di preauricular, dan ada depresi yang teraba setelah posterior dari discolation, dan apabila unilateral akan ada definasi. Nah, di sini ada treatment untuk pada kasus pasien sebelumnya. Pada gambar A itu ada close reduction methods, pada gambar B itu ada hypopraktik, lalu ada yang C itu wrist pivot, lalu ada yang C itu extraoral, lalu yang D itu combined. Untuk yang B itu ada wrist pivot. Untuk yang A itu ada hipopraktik. Mungkin sekian resum tugas BDS 1 OB. Mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.